Assalamualaikum. Kali ini saya mau bagikan resep donat kentang mini khusus untuk usaha teman-teman. Rasa dari donat ini enak banget, empuk, lembut seperti donat premium teman-teman. Nah, kalau di packing seperti ini jadi cantik kan? Coba ya, kalau kita lihat teksturnya empuk banget, menul-menul banget, dan ini lembut kalau dimakan teman-teman. Nah, penasaran gimana sih cara bikinnya? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Pertama-tama kita campur semua bahan keringnya. 200 gram tepung terigu protein tinggi saya mix dengan 50 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan 50 gram gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk, 1,5 sendok teh ragi instan. Nah, ini rahasianya teman-teman, gunakan 1 gram bread improver. Saya menggunakan merek Baker Bonus. Ini kemasan repack ya, yang saya beli dari toko bahan kue. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan kentang yang sudah dikukus. Nah, kentangnya ini saya haluskan dengan menggunakan saringan ya teman-teman, supaya teksturnya jadi lebih smooth. Nah, kita campur dulu. Lalu masukkan 1 butir kuning telur yang sudah dicampur dengan susu dingin cair. Kalau ditimbang ini totalnya 90 gram teman-teman. Kita aduk dulu baru kita masukkan ke dalam adonan kering. Nah, kemudian kita mixer sampai semua bahan ini menggerindil. Tidak perlu sampai kalis ya. Oke, kita mixer seperti ini. Nah, ini sudah menggumpal dan juga menggerindil. Sekarang kita masukkan 40 gram margarin. Saya menggunakan merek Blue Band curah ya teman-teman ya, biar rasanya itu lebih enak. Kemudian kita akan aduk lagi. Ini saya hampir aja kelupaan, belum masukin garam. Nah, jangan lupa ya, penting banget untuk kalian untuk memasukkan garam bebarengan dengan margarin, 1/2 sendok teh garam. Nah, dari start kita memasukkan garam dan margarin, mixer lagi selama kurang lebih 15 menit dengan menggunakan kecepatan rendah. Seperti ini teman-teman, sampai adonan ini benar-benar dirasa kalis, semua bahan sudah tercampur rata. Nah, ciri-ciri dari adonan yang kalis itu sudah tidak lengket di tangan ya teman-teman ya. Nah, kalau dibentangkan dia tuh tidak mudah sobek dan permukaannya tuh mulus banget seperti ini. Oke, ini siap untuk kita bagi-bagi. Pindahkan ke alas kerja supaya lebih mudah ya untuk dibagi-bagi. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Di sini ukuran kalau donat mini itu saya timbang seberat 25 gram teman-teman. Jadi 1/4 kilogram tepung bisa menjadi sekitar 23 pieces. Oke, ditimbang dengan akurat menggunakan timbangan digital seberat 25 gram. Kita bagi-bagi dulu, jangan di rounding dulu teman-teman ya. Kita bagi satu persatu. Nah, kalau semua terbagi seperti ini, urutkan dari yang pertama kita timbang ya. Kemudian kita akan rounding satu persatu. Cara roundingnya seperti biasa, mudah aja. Dengan cara diputar-putar seperti ini dengan tangan. Kalau dirasa udah permukaannya udah mulus, baru setelah itu bagian bawah itu kita cubit-cubit supaya lebih rapat dan lebih rapi ya. Nah, seperti ini. Kemudian celupkan ke dalam tepung terigu. Dibalur tepung terigu supaya nanti kalau diletakkan di alas kerja dia tidak lengket. Nah, dia akan mengembang nanti teman-teman ya. Lakukan ke semua bagian supaya terrounding sempurna. Oke, seperti ini. Gampang banget ya teman-teman ya cara bikinnya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar pembuatan donat ini dan apa sih bedanya kalau nggak pakai bread improver, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, ini kita urutkan, wajib banget mengurutkan dari yang pertama kita rounding. Proofing selama 10 menit supaya lebih rileks dan mudah dibentuk ya. Nah, untuk yang pertama kali kita tutup ini supaya tidak kering. Kita ambil adonan yang pertama, kemudian kita akan lubangi dengan menggunakan jari aja. Seperti ini caranya,
ditusuk seperti pusar gitu ya, ditusuk di bagian tengah, kemudian kita besarkan lubangnya dengan menggunakan jempol tangan seperti ini. Kira-kira lubangnya sebesar ini teman-teman, jangan terlalu besar, cukup seperti ini. Nah, semua sudah terlubangi. Jangan lupa nampaknya ditaburi dengan sedikit tepung terigu supaya adonan ini tidak lengket di nampan. Kemudian kita akan proofing selama 20-30 menit. Nah, setelah di proofing selama 20-30 menit, ini donatnya udah montok-montok banget, terlihat banget udah menul-menul. Ciri dari adonannya yang pas proofingnya itu kalau dipencet dia kembali ke bentuk semula, dan kalau diangkat otomatis dia akan berasa ringan karena adonan ini telah berisi udara yang cukup. Oke, siap untuk kita goreng. Goreng di minyak yang sudah panas. Wajib banget memanaskan minyak dengan api kecil selama 15 menit sebelum proses proofing kedua berakhir ya teman-teman ya, supaya donat ini tidak menunggu untuk digoreng. Lalu segera dibalik supaya apa? Supaya tidak terbentuk jerawat atau udara yang akan menimbulkan donat itu nggak mulus teman-teman. Oke, setelah satu sisinya sudah kelihatan kecoklatan, baru kita balik dan kita angkat. Seperti itu teman-teman, cukup mudah untuk dipraktekkan di rumah ya. Dijamin banget donat ini enak, empuk, lembut. Modalnya juga nggak besar, ekonomis banget, tapi rasanya seperti donat premium. Nah, semuanya terbentuk white ring ya, bagus ya, montok-montok dan terbentuk white ring. Ini semua donat sudah matang. Ini saya tiriskan di atas tisu ya, supaya tidak terlalu berminyak. Oke, menul-menul banget, dan semua donat ini ada white ringnya teman-teman. Oke, untuk kalian yang pengen banget usaha di rumah tapi nggak punya peralatannya, gampang banget. Pokoknya kalian punya penggorengan, itu cukup untuk bikin donat seperti ini. Nah, cara penyimpanannya di box tertutup seperti itu ya, supaya tidak kering donatnya. Kemudian kita akan topping dengan menggunakan topping yang cukup ekonomis. Oke, ini saya menggunakan coklat pasta ya teman-teman ya, tidak menggunakan coklat yang dilelehkan supaya yang lebih ekonomis. Toh rasanya itu juga enak dan pengaplikasiannya juga gampang seperti ini teman-teman. Jadi ini kita celupkan di mesesnya ini meses coklat. Kalian bisa variasi dengan meses apapun. Nah, seperti ini, cantik bukan ya? Oke, untuk rincian biaya berapa sih modal yang dibutuhkan, kemudian donat ini pantasnya dijual berapa, terus untungnya berapa? Simak aja videonya setelah video ini ya. Jadi saya akan bikin semua rinciannya sampai cara packingnya. Ini untuk topping kacang. Nah, kacangnya ini saya beli langsung udah di roasted seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot roasted sendiri, cukup beli udah ada. Nah, kalau ini olesannya margarin warna kuning, saya campur dengan gula bubuk. Cuma gitu aja, nggak perlu yang aneh-aneh pakai margarin putih. Saya punya margarin kuning, jadi saya pakai margarin kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, semua donat sudah ada toppingnya. Dan ini jadi satu resep jadi 23 donat. Gimana cara bikinnya? Mudah dan enak banget. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.